Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Atmawati, mahasiswi di Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Jakarta. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan coba berbagi ilmu kepada teman-teman mengenai materi yang berjudul karya tulis ilmiah. Apa yang dimaksud dengan karya tulis ilmiah? Coba teman-teman pikirkan, apa yang dimaksud dengan karya tulis ilmiah itu? Kita akan coba menyatukan statement kita mengenai karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah itu merupakan suatu tulisan, baik cetak maupun non-cetak, yang disusun secara perorangan maupun kelompok, yang kemudian mereka melalui pengkajian, penelitian, dengan suatu bahasan tertentu, yang kemudian mendeskripsikan, menganalisis data, masalah, serta merekomendasikannya. Ada beberapa materi yang akan saya sampaikan atau kita pelajari. Ada 5 sub pokok. Yang pertama yaitu menulis sebuah pengantar. Yang kedua adalah jenis, bentuk, format, dan kaidah karya tulis ilmiah. Dan yang ketiga yaitu elemen karya tulis ilmiah yang mencakup makalah lengkap ataupun jurnal. Yang keempat ada makalah kebijakan dan risalah kebijakan. Yang kelima ada beberapa tips untuk menulis, dan yang terakhir adalah penutup. Bagian 1 yaitu menulis sebuah pengantar. Nah, kinerja bangsa dalam dikti. Menurut Nature pada tahun 2005, pada tahun 2004 jumlah publikasi internasional para peneliti Indonesia terdapat sebanyak 527 paper. Hal ini jauh dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Singapura, Thailand, ataupun Malaysia. Singapura berhasil mendapatkan 5.781 paper pada tahun 2004, sedangkan Thailand 2.397 paper pada tahun 2004, dan Malaysia 1.438 paper pada tahun 2004. Hal ini sangat jauh dengan keadaan di Indonesia gitu. Oleh karena itu, kita sebagai generasi yang muda, generasi bangsa, ada baiknya kita selalu berusaha untuk menjadikan Indonesia lebih baik lagi. Manfaat menulis. Manfaat menulis. Menulis bukan hanya kita menuangkan ide-ide pikiran kita ke dalam suatu tulisan, tapi pada itu juga mempunyai manfaat-manfaat. Ada beberapa manfaat dalam menulis. Yang pertama, konstruksi sejarah masa depan. Ini untuk meraih cita-cita kita. Yang selanjutnya, konstruksi sejarah masa silam dan catatan-catatan harian. Hal ini bisa kita lakukan untuk mendapatkan suatu penulisan yang lebih baik. Yang kedua ada romantisme dan aktualisasi diri. Pada kali ini yaitu kita dapat memberikan pembelajaran untuk kita kedepannya lebih baik lagi. Yang ketiga yaitu senjata yang paling hebat. Menulis ini merupakan senjata yang paling hebat. Mengapa sih tradisi menulis lemah? Ini khususnya di Indonesia. Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Ada 2 faktor. Yang pertama aspek historis, dan yang kedua ada aspek politis. Aspek historis ini pada zaman dahulu mereka menganggap bahwa berbicara langsung itu lebih baik, lebih efektif ketimbang untuk menulis. Padahal semuanya perlu juga untuk ditulis untuk mengingatkan kita kepada hal-hal yang sudah kita lakukan. Yang kedua yaitu aspek politis. Aspek politis ini berkaitan dengan pelarangan peredaran buku oleh pemerintah. Seharusnya pemerintah harus membebaskan masyarakat untuk mengekspresikan dalam pikirannya untuk membuat suatu karya tulis ilmiah. Bagian yang kedua itu akan membahas mengenai jenis, bentuk, maupun format dan kaidah karya tulis ilmiah. Jenis karya tulis ilmiah atau KTI. Ada 2 pendapat. Yang pertama, menurut Perka Lan nomor 9 tahun 2009, ia membagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada KTI pendekatan, yang kedua ada KTI spesialisasi widya suara, dan menurut Perka LIPI nomor 4 tahun 2012 yang ada dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu hasil litbang, yang kedua yaitu tinjauan, ulasan, kajian, dan pemeriksaan yang sistematis. Bentuk atau format karya tulis ilmiah. Menurut Perka Lan nomor 9 tahun 2008, ia membagi menjadi 2. Yang pertama ada buku dan non-buku. Buku ini merupakan tulisan-tulisan yang sudah disusun
secara rapi yang kemudian diberikan sampul. Ini memberikan materi-materi kepada kita untuk pembelajaran kepada kita. Yang kedua ada non-buku. Non-buku ini ada pada smartphone yang kita miliki. Tapi di sini teman-teman juga sudah mempunyai smartphone-nya masing-masing. Oleh karena itu, alangkah lebih baiknya jika smartphone ini kita manfaatkan untuk pembelajaran, untuk menambah informasi-informasi kita yang lebih banyak lagi. Dilanjutkan, menurut Perka LIPI nomor 4 tahun 2012, ini membagi menjadi beberapa bagian atau jenis bentuk buku. Ada 8 bentuk buku. Yang pertama buku ilmiah, yang kedua buku rantai, yang ketiga makalah lengkap, yang keempat monografi, yang kelima komunikasi pendek, yang keenam proceeding, yang ketujuh kajian kebijakan, yang kedelapan yaitu makalah kebijakan. Bentuk KTI selanjutnya yaitu ada buku ilmiah. Ada unsur-unsur yang terdapat pada buku ilmiah. Yang pertama itu sampul dan nama penulis, yang kedua karya cipta, yang ketiga pendahuluan, yang keempat daftar isi, yang kelima pengantar, yang keenam batang tubuh, yang ketujuh ucapan penghargaan, yang kedelapan indeks, yang kesembilan glosarium, dan yang kesepuluh ada daftar acuan, serta yang kesebelas bibliografi, dan yang diakhiri dengan lampiran. Bentuk KTI selanjutnya ada bunga rumpai. Bunga rumpai ini memiliki unsur-unsur yang sama dengan karya tulis ilmiah lainnya. Namun terdapat perbedaan dalam hal perkataan, prolog yang mengantarkan keseluruhan isi, dan dalam hal penutup, epilogi yang merupakan analisis atau keseluruhan isi. Selanjutnya ada makalah lengkap dan monografi. Bentuk karya tulis ilmiah ini memiliki unsur-unsur yang sama, dari mulai judul sampai dengan daftar acuan. Selanjutnya itu komunikasi pendek. Komunikasi pendek ini memiliki beberapa unsur. Yang pertama ada judul, yang kedua nama dan alamat penulis, yang ketiga ada abstrak, yang keempat ada pendahuluan, yang kelima ada metode, yang keenam ada hasil pembahasan, yang ketujuh ucapan terima kasih, dan diakhiri dengan daftar acuan atau daftar pustaka. Selanjutnya ada proceeding. Proceeding ini merupakan suatu karya tulis ilmiah yang singkat, karena editingnya tidak seketat jurnal-jurnal yang lainnya, serta unsur-unsurnya sama dengan KTI yang lain, namun tidak secara mendalam. Selanjutnya ada kajian kebijakan. Kajian kebijakan ini terdapat beberapa unsur di dalamnya. Ada judul, nama penulis, ringkasan eksekutif, konteks, kritik, rekomendasi, lampiran, serta daftar acuan atau daftar pustaka. Selanjutnya itu makalah kebijakan. Makalah kebijakan ini seperti halnya bentuk KTI yang lainnya juga memiliki beberapa unsur. Ada nama instansi penulis, judul, nama penulis, ringkasan eksekutif, latar belakang, pembahasan, rekomendasi, implementasi, serta lampiran. Nah, sesudah kita membahas mengenai bentuk karya tulis ilmiah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kaidah karya tulis ilmiah. Kaidah karya tulis ilmiah ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama menurut Perka LAN nomor 9 tahun 2008. Ada kaidahnya yaitu diantaranya asli. Asli ini berarti karya tulis ilmiah merupakan bentuk karangan kita sendiri, tidak boleh jiplak maupun plagiasi dari pihak yang lain. Yang kedua ada perlu. Perlunya melakukan analisis karya ilmiah ini mempunyai manfaat-manfaatnya seperti apa. Yang ketiga ada ilmiah, yang keempat konsisten, yang kelima itu objektif. Dan menurut Perka LIPI nomor 4 tahun 2012, kaidahnya yaitu diantaranya ada logis, objektif, sistematis, andal, dan desain akumulatif. Bagian yang ketiga. Nah, pada bagian yang ketiga ini kita akan membahas mengenai elemen KTI atau karya tulis ilmiah yang mencakup kepada makalah lengkap maupun jurnal. Elemen makalah lengkap ada beberapa unsur. Yang pertama judul, yang kedua nama dan alamat penulis, yang ketiga ada abstrak dan kata kunci, yang keempat ada pendahuluan, yang kelima ada petinjauan pustaka atau landasan teori, yang keenam ada metode, yang ketujuh ada hasil dan pembahasan, yang kedelapan ada kesimpulan, yang kesembilan ada saran, yang kesepuluh ada daftar pustaka, yang ke-11 adalah ucapan terima kasih. Bagian yang keempat. Bagian keempat ini kita akan membahas mengenai kebijakan dan risalah kebijakan.
Makalah kebijakan dan risalah kebijakan ini memiliki saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, sehingga ini saling berhubungan. Nah, risalah kebijakan sebagai jembatan komunikasi dan kebijakan pembuatan kebijakan. Nah, yang pertama harus kita ketahui bahwa analisis kebijakan ini ada kebijakan lingkungan, kebijakan performa kebijakan, alternatif kebijakan, rekomendasi kebijakan, serta pemangku kepentingan kebijakan. Nah, dari analisis kebijakan ini ada jembatan untuk pembuatan kebijakan. Jadi jembatan-jembatannya itu ada jembatan komunikasi dan jembatan kebijakan. Nah, struktur kebijakan makalah. Ada beberapa unsur. Yang pertama itu nama instansi penulis, judul, nama penulis. Yang kedua ada latar belakang. Yang ketiga ada hasil sintesis. Yang keempat rekomendasi. Yang kelima implementasi. Dan yang terakhir yaitu lampiran. Struktur risalah kebijakan. Seperti halnya struktur makalah kebijakan, risalah kebijakan juga memiliki struktur. Yang pertama ada judul dari makalah, yang kedua ringkasan, yang ketiga teks dan pentingnya isu, yang keempat kritik terhadap kebijakan, yang kelima rekomendasi kebijakan, yang keenam lampiran, serta yang ketujuh yaitu sumber yang dikonsultasikan atau yang direkomendasikan. Dilanjutkan dengan bagian yang kelima. Nah, bagian kelima ini merupakan bagian yang terakhir pembahasan kita, yaitu mengenai beberapa tips untuk menulis. Untuk menulis, kita sering menggunakan istilah pengutipan. Dan pengutipan ini dibedakan menjadi 3 bagian. Ada kutipan langsung, kutipan tidak langsung, dan kutipan dari sumber yang kedua. Kutipan langsung ini berhubungan sama dengan sumbernya, dan bisa panjang maupun pendek sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Dan yang kedua ada kutipan tidak langsung, yaitu mengambil ide tertentu dari sumber lain. Yang ketiga ada kutipan dari sumber yang kedua, maksudnya itu sama dengan sumbernya. Terdapat 6 pola penulisan referensi dalam menulis daftar pustaka. Ada sistem CBE, ada sistem APA, sistem Cicai, sistem referensi elektronik, sistem MLA, dan sistem APSA. Nah, membuat daftar pustaka. Ada unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam membuat daftar pustaka. Teman-teman bisa diperhatikan. Yang pertama yaitu ada nama penulis dipisahkan dengan tanda koma, yang kedua tahun terbit, yang ketiga judul buku ditulis dengan huruf miring, yang keempat penerbit, yang kelima tempat dan penerbitan. Nah, dari unsur-unsur tersebut itu saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan harus tersusun secara rapi. Contohnya bisa teman-teman lihat di PPT yang sudah ada. Ada tips untuk menulis karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu usahakan agar tulisan memenuhi prinsip ABC, yaitu akurat, singkat, dan jelas. Yang kedua itu pelajari selera membaca dan pelajari karakter media. Yang ketiga, kutip sesuatu dari media yang kita tuju. Yang keempat, pada awal munculnya gagasan yang sumbernya yaitu pengalaman, pengamatan, misi, visi, serta harapan. Yang keempat itu pendapatan atau keyakinan. Tips yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan masalah. Yang pertama mental. Harusnya mental itu kita perbanyak untuk melakukan praktek. Yang kedua itu kesulitan dalam menentukan kalimat pembuka atau kalimat pemula kata kita. Nah, sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Ada suatu kalimat buat motivasi teman-teman semua, yaitu bahwasanya orang yang sukses itu tidak selalu orang yang pintar, tetapi orang yang sukses adalah orang yang gigih dan pantang menyerah. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.